dunia akan baik-baik saja, kendatipun seluruh umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, malaikat maut sudah mengintai kita, memandang kita, menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ajal, saudaraku. Maka apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua, saudaraku. Dan doakan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita meninggalkan dunia. Mudah-mudahan segala amal ibadah teman, saudara, tetangga kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa dan kesalahan dari teman, tetangga, dan saudara kita yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dikerjakannya. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat dan amal soleh yang beliau-beliau kerjakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sejatinya bumi ini adalah makhluk Allah, dan bumi ini tahu betul apa yang ada di atasnya. Bumi mengetahui apapun kesoliman yang manusia lakukan terhadap dirinya, yaitu ketika manusia membuat senjata-senjata pemusnah massal, mengeruk tambang-tambang, mengeruk isi bumi, minyak bumi. Tentunya suatu saat mudah bagi bumi atas perintah Allah untuk menetralkan semuanya, saudaraku. Jadi sebagai hamba Allah yang tahu betul akan kehidupan akhirat, tahu betul bahwa dunia hanyalah sementara, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir akan kehidupan dunia ini. Cukup iman dan takwa kita, karena semua tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kendatipun itu hanya daun kering yang jatuh dari pohonnya, semua bermanfaat, semua atas kehendak Allah. Maka ketika ada zaman sekarang, betapa ada kesoliman-kesoliman yang luar biasa. Di dalam negeri misalnya para pejabat sangat-sangat korup, bahkan membuat lingkaran setan yang bisa memanipulasi undang-undang yang bisa dibuatnya sendiri untuk mengeruk keuntungannya sendiri sehingga tidak tersentuh hukum. Pejabat yang bersuara benar akan ditumbangkan oleh pejabat-pejabat yang berada di lingkaran setan untuk menggerogoti uang negara. Ya, terlihat sangat mudah bagi orang-orang zalim, pejabat-pejabat negara, untuk menggerogoti uang negara. Dengan santai mereka merasa aman. Betapa seragamnya, identitasnya, jabatannya mampu mengendalikan hukum-hukum di dunia, mampu membungkam suara-suara kebenaran, sehingga beliau-beliau merasa aman. Tetapi
Sungguh hidup ini hanyalah sebentar, saudaraku. Ketika para pejabat berbuat zalim, kehancuran bangsa, jangan khawatirkan, saudaraku, kita akan tetap hidup. Yang terpenting, pegang teguhlah iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Sungguh kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan bukan karena kita baik, saudaraku, melainkan karena pemberian atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Maka tetap berpegang teguh kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, saudaraku, sungguh tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh manusia kecuali hanya mendolimi mereka sendiri. Ingat, hidup di dunia sangat singkat, saudaraku. 1 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sungguh Allah Maha Adil, memberikan kehidupan ini sangat singkat. Bahkan ketika dunia digemparkan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat tersistematis oleh Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Sungguh kejadian yang terbaru adalah di Nigeria, yaitu atas tindakan-tindakan upaya provokasi dari Zionis Israel dan Amerika Serikat. Mereka mengadu domba Islam Moro, Boko Moro yang ada di Nigeria. Itu bukan soal agama Islam dan agama Kristen, bukan, saudaraku, melainkan itu adalah adu domba pecah belah yang dilakukan oleh Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Kenapa Allah biarkan Zionis Israel dan Amerika Serikat menjadi pelaku kerusakan di muka bumi ini, menjadi penyebab huru-hara kejahatan di muka bumi ini? Itu adalah sunatullah, saudaraku. Bukankah Allah jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa akan akhir zaman nanti akan ada fitnah Dajjal? Ya, sejatinya Zionis Israel dan Amerika Serikat adalah fitnah Dajjal itu. Mereka tidak henti-hentinya berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ingatlah, bumi itu makhluk Allah dan tahu betul kejahatan dan kedoliman apa yang ada di atas permukaannya. Dan bumi sangat mampu dan sanggup untuk menelan kejahatan-kejahatan dan kedoliman-kedoliman mereka, Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sungguh, dalam sekejap Allah mampu memerintahkan bumi untuk menelan semua kaum Zionis Israel dan sekutunya. Tetapi ini sudah jadi sunatullah, bagaimana fitnah Dajjal didatangkan oleh Allah untuk menguji umat Islam di dunia. Ya, sejatinya tidak ada kejahatan dan kezaliman dari para Ya'juj Ma'juj yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini, yang selalu tangannya berlumuran darah. Tidak ada kejahatan seperti itu, melainkan semua untuk menguji iman dan takwa kita. Tidakkah engkau mengira engkau akan masuk surga, padahal belum datang ujian, penderitaan, ketakutan, kelaparan, dan kesakitan-kesakitan lain yang akan menguji iman kita? Apakah engkau akan mengikuti langkah-langkah Dajjal sehingga engkau aman dari Dajjal, atau mendapatkan surga palsu yang artinya neraka di sisi Allah? Atau engkau akan tetap teguh, kokoh menjaga iman dan takwa kita, kendati pun Dajjal mengancam dengan ancaman-ancaman neraka palsunya, entah itu dengan nuklirnya, entah itu dengan agen-agennya, entah
dengan kekuatan-kekuatan yang sejatinya hanya setetes kekuatan dari kekuatan Allah. Apakah engkau masih akan takut kepada selain Allah? Maka disinilah umat Islam di seluruh dunia, orang-orang yang beriman, diuji imannya oleh Allah. Maka buktikan kepada Allah bahwa kita pantas mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak ada ketakutan sama sekali di diri orang-orang yang beriman. Kendatipun warga Gaza setiap hari dibantai, kendatipun senjata-senjata dimusnahkan, air minum dijauhkan, makanan dijauhkan, listrik dijauhkan, siksaan demi siksaan yang dikeluarkan oleh Dajjal menjadikan neraka. Tetapi sejatinya, percayalah saudaraku, percayalah, neraka yang mereka ancamkan kepada orang-orang yang beriman, umat muslim di seluruh dunia, atas ancaman-ancaman Dajjal, yaitu Zionis Israel dan sekutunya, sejatinya adalah neraka palsu, saudaraku. Hati-hati, jangan salah pilih, jangan pernah takut kepada selain Allah. Sungguh kematian bagi umat muslim adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Dan ingatlah saudaraku, ajal, rezeki, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum kita dilahirkan, dan tidak akan meninggal satu manusia pun sebelum ajalnya datang. Bukan karena ancaman dari Dajjal, bukan karena embargo ekonomi dari Dajjal, bukan karena apapun dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Dajjal. Dajjal hanya terlihat sangat menakutkan, sangat perkasa, sangat kuasa. Dengan fitnah-fitnahnya mampu memutarbalikkan kebenaran menjadi kejahatan, kejahatan menjadi kebenaran. Dengan mengontrol media barat, dengan menguasai informasi, mereka mampu memutarbalikkan. Tetapi sungguh Dajjal sangat lemah, saudaraku. Setetes kekuatan yang diberikan oleh Allah dari zaman manusia, zaman Adam sampai dengan nanti hari kiamat, hanya sebagian dari setetes itu yang dimiliki oleh Dajjal dan sekutunya. Tetapi memang bagi umat manusia, bagi umat Islam pada umumnya yang sudah mengaku bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, dan bersaksi bahwa tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Itu bukan cuma di mulut, ini akan diuji oleh Allah keimanannya, yaitu pada saat sekarang ini. Maka berbahagialah kita apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Kejahatan dan keburukan akan selalu ada selagi masih ada kehidupan, saudaraku. Bahkan nanti dikisahkan di akhir zaman, orang-orang yang hatinya ada iman, semuanya akan meninggal dunia, akan dicabut karena tidak diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan huru-hara kedahsyatan, untuk menghukum orang-orang yang menghalang-halangi manusia di jalan Allah. Nanti di akhir zaman, orang-orang yang hatinya ada iman akan dihembuskan angin yang akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman semuanya. Yang tertinggal hanyalah orang-orang zalim, pengikut-pengikut Dajjal, Zionis Israel dan sekutunya, dan semua orang yang berbuat kerusakan, yang selalu mendustakan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah mengkhawatirkan dunia ini. Jangan khawatir dengan negara yang penuh koruptor, yang penuh kejahatan. Jangan khawatir, saudaraku. Khawatirlah jika kita tidak mempunyai bekal amal soleh, saudaraku. Khawatirkan diri kita apabila saat kematian datang, kita belum bertaubat, saudaraku. Bagi orang-orang yang beriman, tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi di dunia ini. Kendapipun seluruh pejabat negara Indonesia semuanya berbuat sistematis secara
melakukan korupsi, melakukan tindak kejahatan, membantai ataupun membungkam suara-suara kebenaran. Jangan khawatir, saudaraku. Khawatirlah apabila kita terjerumus mengikuti mereka. Tetapi apabila kita tetap kokoh, teguh dalam menjaga iman dan takwa kita, selalu berbuat baik kepada sesama, selalu beramal soleh, maka kita tidak akan pernah merasa sedikit pun mengkhawatirkan kehidupan ini. Bahkan ketika kita di akhirat, ingat, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Tentunya surga dan neraka diciptakan bukan untuk tidak dihuni. Tentu Allah menciptakannya, tentu Allah ada manusia yang akan menghuninya. Maka kejahatan akan selalu ada. Bagaimana mungkin ketika dunia ini mengikuti keinginan kita agar semua menjadi kebaikan semua, yang zalim ingin dibinasakan semua. Tidak seperti itu, saudaraku. Bumi ini milik Allah, kehidupan ini milik Allah, suka-suka Allah. Allah Maha berkehendak untuk menetapkan segala sesuatu. Manusia hanya menjalani, manusia hanyalah makhluk lemah. Biarkan kekuasaan Allah yang menentukan segalanya. Kita adalah hamba Allah, akan selalu damai, akan selalu tentram, akan selalu tenang meskipun seluruh dunia penuh kesoliman, meskipun seluruh dunia mengingkari, mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita tetap menjaga iman dan takwa kita, kendati pun seluruh manusia di muka bumi ini ingkar kepada Allah, tapi ketika kita menjadi satu orang yang tetap menjaga iman dan takwa kita sampai ajal menjemput kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan tetap tenang, yang akan tetap tentram menjalankan segala aktivitas kehidupan di dunia ini. Ingatlah, semua tidak datang dengan sendirinya. Kejahatan Zionis Israel dan sekutunya terhadap warga Gaza, terhadap seluruh umat manusia di seluruh dunia, mereka memang ditugaskan untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan tujuan untuk menguji iman manusia, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, jangan dikira hanya dengan bersyahadat kita sudah diakui bahwa kita adalah hamba Allah. Tetapi lewat ujian yang sangat-sangat berat, maka buktikan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah menyerah untuk menjaga iman dan takwa kita. Sungguh kematian hanyalah pintu gerbang menuju kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.